poin tentang syahadat, baru sampai syahadat. Insyaallah kita lanjutkan malam ini bersama Ustaz. Juga kepada jamaah sekalian kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Insyaallah ilmu yang didapat akan bermanfaat. Sebelum dimulai, kami izin untuk membacakan tata tertib kajian kita agar dapat berjalan dengan hikmah. Yang pertama, mari kita sama-sama meluruskan niat kita karena Allah semata dalam menuntut ilmu. Kemudian menyimak dengan tenang serta penuh perhatian, dan mari kita berusaha mencatat sebisa mungkin faedah-faedah yang akan Ustaz sampaikan. Kemudian wajib menggunakan nama yang mudah dikenali saat join Zoom. Jadi tidak menggunakan nama perangkat elektronik agar mudah untuk kami kenali nantinya. Saat kajian kami mohon kepada jamaah untuk mute dan menonaktifkan kameranya untuk ikhwan dan akhwat. Insyaallah kita akan ada sesi tanya jawab interaktif bersama Ustaz di akhir kajian. Untuk ikhwan kami persilahkan untuk bisa bertanya langsung dengan Ustaz atau bisa juga via chat. Untuk akhwat kami mohon untuk menitipkan pertanyaannya via chat agar kami bacakan. Lalu mari kita sama-sama mendoakan Ustadz menjaga adab saat bertanya. Kita usahakan bertanya atas materi yang kurang jelas atau yang sesuai tema terlebih dahulu, karena mungkin keterbatasan waktu. Insya Allah akan dipandu oleh admin tanya nanti saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai kajian. Lihat tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 23 Syawal 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama membaca kitab Taujihat Islamiyah bi Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin.
Ahibati hafizakumullah taala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, terutama Majelis Ta'lim Ar-Raudhah yang dengan kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita bisa memulai kembali kajian ini dan terputus karena Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima, yaitu membaca kitab Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat. Karena dia pertemuan yang sudah lama untuk berlanjut kembali, maka tidak salahnya kita mengulang bab, yaitu penulis mengatakan Arkanul Islam. Jadi kalau di buku terjemahannya di halaman 19 yang mungkin sudah disebar buku atau soft copy-nya, maka di situ disebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Sebelum kita masuk, maka kita ingin bicarakan dulu apa arti rukun, ya. Apa arti rukun? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam bahasa, arti rukun adalah sesuatu mayubna, sesuatu yang dibangun di atasnya. Mayubna alaihi ghairuhu, itu arti rukun secara bahasa. Sesuatu yang dibangun di atasnya, itu arti rukun. Dan rukun adalah sesuatu yang paling kuat atau bagian al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kuat dari sesuatu. Itu adalah rukun secara bahasa. Dan rukun apabila tidak ada pada sesuatu tersebut, maka tidak ada sesuatu tersebut. Makanya para ulama mengatakan rukun juga mahiyatus syai', inti sesuatu. Jika tidak ada inti, maka sesuatu itu tidak ada. Maka jika dikatakan rukun Islam, berarti dia adalah inti Islam. Dia adalah bagian dari Islam yang sangat kokoh, sangat pokok. Jika tidak ada bagian tersebut, tidak ada Islam. Nah, itu arti rukun. Rukun adalah mahiyatus syai', inti segala sesuatu. Inti sesuatu itu adalah rukun. Atau al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kokoh dalam sesuatu, yang jika bagian itu tidak ada, sesuatu itu tidak ada. Ketika kita katakan Islam, rukun Islam, maka dia adalah bagian yang paling kokoh, penting dalam agama Islam. Jika tidak ada rukun, maka tidak ada Islam. Taib. Sekarang kita masuk kepada kata Islam. Apa itu kata Islam? Perhatikan baik-baik. Islam diambil dari secara bahasa ad-dukhulu fis-silm, masuk ke dalam sebuah tempat yang selamat. Masuk ke dalam sebuah tempat yang selamat. Itu secara bahasa.
atau Islam secara bahasa juga al-inqiyad wal khudu' wal istislam wal idhan. Tunduk, patuh, menyerahkan diri, dan mendengar dengan baik. Ini disebut dengan Islam secara bahasa. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab, orang-orang yang tinggal di pedalaman mengatakan kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad SAW, kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam. Berislam artinya masuk ke dalam silm, tempat yang aman, tunduk, patuh, menyerahkan diri, mendengar dengan sebaik-baiknya. Ini arti Islam secara bahasa. Adapun arti Islam secara istilah syariat, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirik. Islam secara definisi syariat adalah menyerahkan diri dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah. Berlepas diri dari kesyirikan. Itulah pengertian Islam secara istilah syariat. Jadi dia ada 3 poin. Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Islam juga dikatakan oleh para ulama adalah a'maluddin al-zahirah. Amal-amal perbuatan dalam agama yang lahiriah. Islam adalah amal-amal perbuatan dalam agama yang lahiriah. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji, mengerjakan amal-amal perbuatan agama yang lahiriah. Ya, yang lahiriah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis setelah itu mengatakan, jadi sudah kita pahamilah arkanul Islam, rukun Islam. Rukun artinya bagian yang paling kuat pada sesuatu. Berarti rukun Islam yaitu bagian yang paling kuat di dalam agama Islam. Inti Islam. Yang jika tidak ada rukun, tidak ada Islam. Sedangkan Islam itu sendiri adalah masuk ke dalam daerah yang aman, atau tunduk, patuh, kemudian berserah diri, kemudian mendengar dengan seksama. Itu Islam secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, berserah diri kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tunduk patuh hanya kepada Allah, kemudian berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams. Kita baca terjemahannya. Ya, sekali lagi di halaman 19 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan di atas 5 sendi. Islam itu didirikan di atas 5 sendi.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat penjelasan para ulama, apa yang dimaksud didirikan? Maksudnya adalah dilandasi, diberikan pondasi. Didirikan itu maksudnya adalah dilandasi atau diberikan pondasi. Islam didirikan di atas 5 sendi. Para ulama menjelaskan setelah penelitian terhadap hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam ada 3 makna. Yang pertama, makna secara khusus. Dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh manusia dituntut untuk masuk ke dalamnya. Kalau tidak, maka dianggap sebagai orang-orang kafir. Ini Islam dengan makna secara khusus. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam, Islam yang dimaksud Islam yang khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh manusia dituntut untuk masuk ke dalamnya. Kalau tidak, dianggap sebagai orang-orang kafir. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya amal ibadahnya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Makna yang kedua dari Islam adalah makna Islam secara umum, yaitu seluruh agama para nabi. Itu adalah Islam. Seluruh agama para nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah al-Islam. Islam yang dimaksud pada surat Ali Imran ayat 19 ini adalah Islam secara umum, yaitu agamanya seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa demikian? Karena seluruh risalah kenabian mereka bersatu di dalam pokok keyakinan dan ibadah. Tidak ada perbedaan di antara mereka, yaitu beragama Islam. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Makna yang ketiga yaitu makna yang lebih umum dari 2 makna sebelumnya. Dia adalah berserah diri atas perkara-perkara yang Allah takdirkan di alam semesta ini. Itu namanya Islam. Berserah diri atas kejadian-kejadian yang Allah takdirkan di alam semesta ini. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan hanya kepada Allah masuk Islam siapa saja yang di langit dan di bumi, tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Baik itu secara kehendak dirinya sendiri atau dipaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi disebutkan Islam didirikan di atas 5 sendi. 5 sendi maksudnya adalah 5 tiang. Ya, 5 tiang. Makanya dari sinilah para ulama mengatakan ini yang disebut dengan rukun Islam, kan? Dan jumlahnya 5, ya, dan jumlahnya 5.
Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan bahwa rukun Islam yang 5 ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan 4 rukun setelah rukun yang pertama tidak sah kecuali setelah keberadaan 2 kalimat syahadat. Nah, itu garis bawahi baik-baik. 5 rukun ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan 4 rukun setelah 2 kalimat syahadat tidak sah kecuali setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu setelah itu dia meninggalkan salah satu dari rukun Islam, apakah sah Islamnya? Maka jawabannya adalah Islamnya tetap sah, akan tetapi dia tidak sempurna keislamannya kalau dia meninggalkan salah satu dari 4 rukun setelah 2 kalimat syahadat. Taib. Itu yang dimaksud dengan Islam didirikan di atas 5 sendi. Sendi yang dimaksud adalah tiang. Ya, tiang, dan dia adalah bagian yang paling kokoh. Baik. Kemudian penulis mengatakan, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah la ma'buda bihaqqin illallah wa muhammadun muballighun anillah. Kata penulis terjemahannya, yaitu yang pertama dari 5 sendi tadi, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rukun yang pertama dari rukun Islam. Dan arti syahadat, ya, di situ diartikan bersaksi. Apa makna syahadat? Maka jawabannya adalah syahadat qaulun sadirun an ilmin hasilin bimusyahadah basaran wa basirah. Ucapan yang keluar berdasarkan ilmu yang dihasilkan dari penglihatan, baik penglihatan kasat mata atau penglihatan ilmu pengetahuan. Saya ulangi, syahadat, bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Arti syahadat adalah ucapan yang keluar berdasarkan ilmu yang dihasilkan dari penglihatan, baik penglihatan secara kasat mata atau penglihatan berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut dengan syahadat, bersyahadat. Tapi biasanya kita terjemahkan dengan bersaksi, ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah. Begitu ya terjemahannya.
Saya lihat terjemahannya. Bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah. Ini adalah arti yang paling sempurna dari la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah arti yang paling sempurna dari la ilaha illallah. Dan arti inilah yang dimaksud dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini arti dari la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Kemudian arti ini pula lah yang dimaksudkan dari pengutusan para rasul. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami berikan wahyu kepadanya bahwa tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku, maka ibadahilah aku. Jadi la ilaha illallah sangat erat kaitannya dengan menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan arti la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak selain Allah, dengan arti seperti inilah tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan Allah mengutus para rasul, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab suci, tujuan Allah membedakan mana manusia yang muslim, mana manusia yang kafir. Arti inilah yang membedakannya. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak selain Allah. Atau mudahnya juga, tiada yang diibadahi yang hak selain Allah. Atau lebih mudahnya lagi, tiada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini patut diperhatikan. Kenapa kita katakan ini arti yang paling sempurna? Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengartikan la ilaha illallah tiada pencipta selain Allah. Maka jawabannya betul, tiada pencipta selain Allah. Tidak salah itu. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy, dari mulai Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh pemimpin-pemimpin kekufuran yang mati di atas kekufuran dan kemusyrikannya, adalah meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, tiada pencipta selain Allah. Mereka meyakini akan hal ini. Mereka meyakini akan hal ini. Berarti tidak ada bedanya antara seorang muslim dengan orang kafir Quraisy. Kalau begitu, dalam perihal la ilaha illallah, jika diartikan dengan tiada pencipta selain Allah. Ya. Dan padahal orang-orang kafir Quraisy tersebut masih diperangi oleh Rasulullah SAW dengan keyakinan mereka tiada pencipta selain Allah. Ini berarti arti la ilaha illallah yang sempurna bukan tiada pencipta selain Allah,
tetapi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Karena dalam urusan ibadahlah perbedaan antara umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Kemudian kita tidak ingin masuk kepada keutamaan la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, kemudian pembatal-pembatal la ilaha illallah karena nanti terlalu melebar. Ya. Yang jelas kita sudah pahami itu arti la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah. Nah, kenapa harus ada kata hak? Kalau ada yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kalau tadi kan keliru, tiada pencipta selain Allah sudah kita katakan itu keliru. Karena tidak ada bedanya antara orang kafir Quraisy dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sudah kita jelaskan tadi. Ini ada lagi orang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Maka kita katakan itu pun kurang sempurna. Kenapa demikian? Saya minum dengan tangan kanan ya. Saya minum dengan tangan kanan. Ya. Saya minum dengan tangan kanan. Ini orang-orang yang baru nonton saya di Instagram, Ustadz minum dengan tangan kiri. Akhirnya jadi fitnah nanti. Makanya saya harus tegaskan saya minum dengan tangan kanan. Ya. Nah, jelas sekali Ustaz. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ada orang mengartikan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Maka jawabannya itu benar tiada Tuhan selain Allah, tetapi kurang sempurna. Kenapa? Kurang ada kata haknya. Karena kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, buktinya secara reality ada Tuhan selain Allah yang diibadahi oleh manusia. Ada yang beribadah kepada matahari, bulan, bintang. Ada yang beribadah kepada jin, malaikat, orang yang sudah mati. Ada yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tetapi semua Tuhan itu Tuhan yang batil. Ya, makanya harus ada kata hak. Batil lawannya hak. Ya. Jadi tidak kurang sempurna kalau ada yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Yang benar adalah tiada Tuhan yang hak diibadahi selain Allah. Kenapa ada kata-kata diibadahi? Karena itulah pembeda antara kita dengan orang-orang kafir Quraisy yang meyakini adanya Tuhan, adanya pencipta, adanya pengatur, tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Nah, apa dalil bahwasanya harus ada kata hak dan tidak bisa tanpa ada kata hak? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukumul haqq. Rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Yang artinya itulah Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi ya ayatnya, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah karena sesungguhnya Allah lah yang hak. Hak untuk apa? Untuk diibadahi. Paling berhak untuk diibadahi. Dan sesungguhnya apa saja yang kalian sembah selain Allah, kalian ibadahi selain Allah, maka itulah Tuhan yang batil. Itulah Tuhan yang batil. Jadi ini disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 30. Jadi harus ada kata-kata hak. Karena itu yang membedakan antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang bertauhid, dan antara orang-orang bertauhid dengan orang-orang musyrik. Harus ada kata-kata apa? Kata-kata hak.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perlu diketahui ketika kita mengatakan tiada sesembahan yang hak diibadahi selain Allah atau tiada Tuhan yang hak diibadahi selain Allah, maka ketika kita bersyahadat ini kita secara tidak langsung juga meyakini bahwa Allah satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, maka pada saat yang bersamaan ketika dia beribadah hanya kepada Allah semata, sebenarnya dia sudah menetapkan juga bahwa hanya Allah yang paling berkuasa, yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Bisa dipahami ya ini. Jadi ada istilah dalam ilmu akidah, tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, maka pada saat itu sebenarnya dia sedang meyakini, mengakidahi hanya Allah yang Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pencipta. Ya. Siapa yang berdoa kepada Allah semata, maka sebenarnya dia sedang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Bentar. Berot. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup ya sudah ya. Sekarang kita masuk kepada syahadat yang kedua. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penulis membawakan hadis ini, disebutkan dalam hadis ini bahwa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kita bersyahadat artinya mengucapkan berdasarkan ilmu karena penglihatan, baik penglihatan kasat mata ataupun penelitian ilmiah. Kita bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya Allah? Para ulama mengatakan ketika disebutkan rasul kemudian digandengkan dengan kata Allah, maka ini menunjukkan idhafatu tasyrif, penggandengan kemuliaan. Artinya bukan sembarang rasul, tetapi rasulnya Allah. Bukan sembarang rasul, tetapi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, apa rahasia penggabungan dua syahadat ini? Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah menjadi satu rukun. Kenapa tidak dijadikan rukun ke satu syahadat la ilaha illallah, rukun kedua syahadat Muhammad Rasulullah? Jawabannya adalah karena, perhatikan nih, kenapa harus dua kalimat syahadat? Yang masuk Islam kenapa harus dua kalimat syahadat? Ya, karena ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara. Yang pertama ikhlas hanya kepada Allah, dan yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita juga tidak terlalu panjang tentang Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma di sini Syekh mengatakan di dalam kitab bahasa Arabnya, yaitu ketika seseorang bersyahadat Muhammad Rasulullah, Muhammadun muballighun anillah, kita berarti bersyahadat, mengucapkan berdasarkan ilmu melalui penglihatan kasat mata atau penelitian ilmiah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muballighun anillah, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Kinana bin Murdikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin, sampai kepada keturunan Ismail. Ya. Sampai kepada Adnan, dan Adnan adalah keturunan Ismail. Dan Ismail bin Ibrahim. Maka berarti Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau 13 tahun di Mekah dan kemudian berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah sampai meninggal 10 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selama 13 tahun di Mekah, dakwahnya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriah, hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini dengan kesepakatan para ahli sejarah. Hanya sedikit sekali dari ulama yang tidak mensepakatinya. 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Taib. Kemudian setelah itu wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat adalah mendirikan salat. Dan kata mendirikan tidak sama dengan hanya sekedar mengerjakan sholat. Tapi mendirikan maka harus memperhatikan amalan-amalan wajibnya, memperhatikan amalan-amalan wajib di dalam sholat, seperti bersuci sebelum sholat, kemudian khusyuk penuh dengan tumakninah saat sholat, ya, itu namanya mendirikan. Dikerjakan pada waktunya, itu namanya mendirikan sholat. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Surat An-Nisa ayat 103. Itu arti kata mendirikan. Ya, jadi bukan sembarangan mengerjakan, ya, tidak. Mendirikan. Penuh dengan kekhusyuan dan tumakninah. Ya. Karena dia adalah mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sholat secara bahasa artinya doa, dan secara istilah syariat artinya adalah ucapan, perbuatan yang khusus dimulai dengan takbir
dan berhenti dengan salam. Itu arti sholat secara istilah syariat. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat di dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang tinggi, sangat tinggi. Dia adalah tiangnya Islam dan dia adalah cara berhubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ini pentingnya sholat dalam agama Islam. Dan barang siapa yang mendirikan sholat dengan khusyuk, kemudian dengan tumakninah, mengumpulkan rukun, syarat dan kewajiban-kewajiban sholat, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Hal ini berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, siapa yang selalu menjaga pendirian sholat, maka di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, pembeda antara hak yang batil, dan juga keselamatan. Allah telah menjamin baginya untuk memasukkannya ke dalam surganya. Dan sholat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Salat adalah amalan yang paling pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka amal perbuatannya akan baik. Jika salatnya buruk, maka amal perbuatannya pun akan buruk. Dan masih banyak lagi keutamaan atau kedudukan salat. Kemudian salat adalah tanda yang paling dominan dari orang yang bertakwa. Tanda paling dominan dari orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah." Yang artinya, itulah Al-Quran yang tidak ada petunjuk. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil bagi manusia dengan Al-Quran tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kepada bagian yang ketiga. Penulis mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Membayar zakat. Di sini penulis mengatakan, idza malakal muslimu khamsan wa thamanina draman dhahaban aw ma yu'adiluha minan nuqud yadfa'u minha 2.5% ba'da sana wa ghairun nuqudi laha miqdarun muayyan. Yang artinya,
Penulis mengatakan di halaman ke-19, membayar zakat. Wajib membayar zakat bila seorang muslim memiliki 85 gram emas. Maka wajib pada waktu itu untuk membayar zakat atau uang yang senilai dengannya, yaitu membayar 2,5% bila sudah sampai 1 tahun. Adapun harta kekayaan selain uang, masing-masing mempunyai ketentuan sendiri. Kita akan pelajari hal ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ita zakah, yaitu menunaikan zakat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat harus ditunaikan. Jangan sampai datang haul selanjutnya sedangkan dia belum bayar zakat, padahal dia adalah orang yang tidak lepas dari zakat. Maka pada saat itu dia wajib untuk membayar zakat. Zakat secara bahasa adalah kesucian dan pertumbuhan. Adapun secara istilah syariat, juz'un min malikun nisabi al-muslim yastahiq yu'ti lil mustahiq. Bagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang mencapai batasan terendah dari zakat dan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Kemudian zakat juga dinamain zakat karena zakat penyebab harta bertambah, penyebab harta mendapatkan keberkahan. Ini juga termasuk hal yang patut diperhatikan. Kemudian zakat diberikan kepada orang yang berhak untuk memberikan. Atau di zaman sekarang kalau kita tidak sanggup, tidak punya waktu, maka pada saat itu hendaklah dia membayarkan kepada amil-amil zakat yang resmi. Maka akhirnya nanti diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Maka tidak boleh zakat diberikan kepada pembangunan masjid, membangun pesantren, membangun gedung, tidak diperbolehkan. Zakat adalah harta si pemilik zakat, terserah dia mau apakan harta tersebut. Kemudian zakat adalah teman dekatnya sholat. Karena sering sekali disebutkan tentang zakat, sholat. Oleh sebab itulah seorang muslim maka dia mengerjakan sholat dan dia juga mengerjakan zakat. Nah, karena zakat adalah teman dekatnya sholat. Nah. Kemudian faidah zakat adalah mensucikan jiwa dari sifat bakhil, kikir, keras hati, lemah, mudah putus asa, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari harta-harta mereka sebagai zakat, mensucikan mereka dan memberikan
kebersihan terhadap mereka dari dosa-dosa. Kemudian menunaikan zakat sebab ya hilangnya keburukan pada harta. Jadi harta itu ada keburukannya. Nah, dan dengan menunaikan zakat hilanglah keburukan pada harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunaikan zakat salah satu dari sebab-sebab masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang bertanya, "Akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah." Beritahukan kepadaku atas sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Rasulullah SAW kemudian bersabda, hendaklah engkau beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menyambung hubungan rahim. Kemudian pembicaraan tentang keutamaan zakat dan kemudian juga bahayanya yang tidak zakat, maka ini sangat panjang ya, kita tidak masuk ke dalamnya. Dan salah satu ancaman bagi yang tidak bayar zakat, silahkan baca surat Taubah ayat 34 sampai 35. Taib. Sekarang kita masuk kepada paragraf yang keempat, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab as-saum awis siyam. Kemudian puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Kemudian secara istilah syariat adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari ya dengan niatnya. Kemudian puasa Ramadan dengan keikhlasan salah satu penyebab diampuni dosa-dosa. Puasa Ramadan jika dikerjakan dengan ikhlas salah satu penyebab jika diampuni dosa-dosa. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni untuknya apa yang telah lewat dari dosanya. Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihut Targhib wa Tarhib mengatakan, fa illam yakun lil insani dzambun fa inna syaitana yakunu sababan fi raf'i darajatihi kama huwa fi haqqil abna al-ma'sumin minadz dzunub. Puasa bulan Ramadan dengan ikhlas maka dia adalah salah satu sebab pengampunan dosa. Ya. Kalau seandainya, kata Imam Al-Albani rahimahullah, kalau seandainya seseorang tidak punya dosa, maka sesungguhnya puasa bisa menjadi penyebab diangkat derajatnya, sebagaimana yang terjadi pada para nabi yang terlepas dari dosa. Sebagaimana yang terjadi pada anak-anak yang terlepas dari dosa, itu maksud saya. Jadi kalau ada orang puasa kemudian dia baru anak-anak, maka apakah dia diampuni dosanya sedangkan dia tidak punya dosa? Itu pertanyaan. Makanya Syekh di sini
mengatakan jika seorang manusia tidak mempunyai dosa, maka sesungguhnya puasa bisa menjadi penyebab diangkatnya derajat orang tersebut, sebagaimana pada anak-anak yang tidak mempunyai dosa dan terjaga dari dosa. Maka berarti jika anak puasa, dia bisa mengangkat derajatnya. Nah, kemudian rukun Islam yang kelima, yang terakhir, yaitu berhaji ke Baitullah. Haji artinya secara bahasa adalah maksud. Adapun secara istilah syariat yaitu bermaksud ke Baitullah. Bermaksud kepada Baitullah. Dan haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Kenapa tidak disebutkan di dalam hadis ini? Karena saking masyhurnya sudah bahwasanya haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Dalil yang menunjukkan bahwa haji adalah penghapus dosa, yaitu Rasulullah SAW bersabda, man hajja al-baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu Siapa yang berhaji ke Baitullah lalu dia tidak berlaku rafath, tidak berbuat fasik, pulang pada hari dilahirkan ibunya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa haji penghapus dosa. Nah, itu kira-kira Ammi tentang rukun Islam. Walhamdulillah, selesai kita membicarakan tentang rukun Islam secara ringkas. Nah, silahkan Ammi. Baik, jazakallahu khairan Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullah ta'ala atas nasihat-nasihat dan beberapa masukan-masukan yang sangat berarti untuk kita semua untuk berbekal kelak. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala di sisinya. Amin. Dan berikutnya kami persilahkan bagi para jamaah hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yaitu dari yang raise hand terlebih dahulu. Kami persilahkan pada jamaah yang raise hand terlebih dahulu untuk bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Apa yang ingin bertanya? Apakah ada dalil tentang zikir dan berdoa bersama setelah salam? Ya. Karenanya gini, ada hamba Allah yang terkadang ulangi jadi imam salat. Ketika sudah salam harusnya kan zikir yang tidak dikeraskan, bagaimana yang Nabi SAW contohkan. Pasti ada orang yang bermakmum namun dia memimpin doa atau zikir yang dikeraskan secara bersamaan dengan makmum lainnya. Hal yang demikian itu kan menyelisih imam yang ditunjuk sebagai imam sholat dari mereka. Nah. Dan untuk bulan ini, hamba Allah ini, dia setelah salam zikir yang tidak dikeraskan sampai hajatnya selesai. Namun setelah zikir selesai ini, pulang dengan terpaksa mengikuti Pak Kaum atau orang yang memimpin doa dan zikir bersama itu.
apakah sikap dari si fulan ini termasuk mengikuti orang-orang yang melakukan amalan yang asalnya bukan dari Nabi SAW, atau sikap fulan ini dapat dikatakan menghargai orang-orang yang memang pada umumnya mereka masih melakukan zikir bersama hingga berdoa bersama saat pelaksanaan sholat selesai. Syukran. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah harus dipahami baik-baik bahwa terjadi perbedaan antara mengeraskan zikir setelah selesai sholat dengan berzikir bersama-sama. Maka mengeraskan bacaan setelah sholat ini adalah fatwanya para ulama. Ya, ini adalah fatwanya para ulama dan terdapat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mengangkat suara yang mengganggu orang-orang yang sholat, yang masbuk di dalam sholatnya. Sedangkan yang kedua, yaitu berzikir berjamaah, maka ini adalah perbuatan yang mengada-ngada, tidak ada asalnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk kesunahan berzikir dengan suara yang keras setelah sholat 5 waktu dan juga setelah sholat Jumat setelah salam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti bidzikr hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengangkat suara dengan zikir saat manusia selesai dari sholat wajib ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika sami'tuhu. Aku mengetahuinya dengan cara kalau mereka pulang atau selesai dari sholatnya mereka berzikir dengan suara yang keras, ya, dan aku mendengarnya. Nah, adapun dilakukan secara berjamaah bersama-sama, maka pada saat itu ini adalah perbuatan yang mengada-ngada, belum ada asalnya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Berikutnya kami persilahkan bagi yang sudah raise hand terlebih dahulu. Tafadhal maskura. Silahkan Saudara Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait kalau seorang yang ahli ibadah tetapi dia berbuat kesyirikan, bisa jadi karena sakit kemudian dia berobat tetapi ternyata menggunakan dukun, atau misalkan dia berdoa kepada penghuni kubur dan lain-lain. Artinya kan seluruh ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya dan lain kemudian hapus amalan tersebut karena dia berbuat kesyirikan. Kemudian dia bertobat. Pertanyaannya, apakah seluruh dosa, seluruh amal soleh yang hapus karena dia berbuat kesyirikan, ketika dia bertobat, statusnya gimana? Apakah bisa dikembalikan pahalanya? Apakah tetap seterusnya hilang, seterusnya seperti itu? Baik.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah apabila seseorang melakukan kesyirikan. Contoh misalkan dia melakukan riya saja. Lalu dia bertobat. Apakah amalan yang terhapus gara-gara riyanya tadi, kemudian dia bertobat, akan kembali lagi? Maka jawabannya adalah telah terdapat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa barang siapa yang beramal saleh kemudian dia melakukan kesyirikan, maka terhapus amalnya. Lalu dia bertobat, maka ditulis pahala dari taubatnya yang mengganti akan pahala dari amal solehnya yang terhapus karena kesyirikan. Yang terhapus karena kesyirikan. Nah, dalilnya adalah surah Al-Furqan. Illal ladzina tabu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang menggantikan amal-amal saleh mereka, mengganti dosa-dosa mereka digantikan dengan amal-amal saleh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal salehnya akan kembali lagi setelah dia bertobat dengan taubatan nasuha berdasarkan ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Furqan. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fiik. dan tambahan ini adalah pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini pendapatnya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya kita masih memiliki sedikit waktu ya Ustaz ya. Silakan. Pertanyaan dari hamba Allah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ilaikum. Mohon bimbingannya terkait menegakkan sholat ini sulit sekali untuk bisa khusyuk. Pikiran kemana-mana Ustaz saat sholat. Apakah ini suatu yang wajar terjadi pada semua manusia atau ada sesuatu yang menyebabkan hal tersebut dan perlu diperbaiki terlebih dahulu? Barakallahu fiikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya, salat tidak khusyuk itu tidak wajar. Tetapi seorang berusaha agar dia khusyuk. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah pengertian khusyuk itu apa? Maka jawabannya, khusyuk adalah seorang yang hatinya fokus terhadap apa yang dia lakukan dari perihal sholat. Itu yang disebut dengan khusyuk. Dia fokus terhadap apa yang dilakukan dari perihal sholat. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, dia khusyuk. Ketika dia memperhatikan apa yang dilakukan saat dia sholat, bahwa tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Itu arti dari khusyuk.
Nah, cara agar kita bisa khusyuk yang pertama yaitu ikhlaskan niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya. Ikhlaskan niat. Maka pada saat itu seseorang akan khusyuk karena dia tidak akan pernah menoleh kanan, kiri, mikirkan sana, mikirkan sini. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana Allah memberi pahala untuk saya. Itu yang ada dalam benak. Ya. Maka dia akhirnya bisa khusyuk. Yang kedua, dan coba bayangkan seorang PNS atau sekarang ASN yang bekerja sudah 30 tahun, 40 tahun. Dalam bagian yang sama, bidang yang sama, kantor yang sama. Itu kalau diputar film kehidupannya dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, dari rumah, itu bosan ngeliatnya. Cuma gitu-gitu doang. Tetapi bisa selama 40 tahun. Kenapa demikian? Karena dia ikhlas. Ikhlas artinya murni. Dia murni ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah memikirkan apakah dia dapat keuntungan duniawi ataukah tidak. Maka dia akan khusyuk. Yang kedua caranya adalah yaitu shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ini akan khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa khusyuk hatinya. Yang keempat adalah kiatnya seseorang menganggap bahwa salat yang sedang dia kerjakan adalah salat yang terakhir. Shallu salata muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang ingin berpisah. Berpisah dari alam dunia ke alam barzakh. Nah, itu beberapa kiat agar bisa khusyuk. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, apa masih ada waktu? Masih 10 menit lagi. Jazakallahu khairan. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah membaca bahwa sebaiknya makam itu tidak diberi nisan maupun menghiasnya. Bagaimana apabila sudah terlanjur diberi nisan agak besar dengan tujuan sebagai penanda agar kuburan tersebut tidak ditempati orang lain? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Meletakkan nisan berarti meletakkan babatuan pada sebuah kuburan, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tanda bahwa misalnya ini adalah kuburan sehingga tidak dilalui, tidak diinjak, tidak diduduki, maka ini boleh, tidak terlarang, tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah menulis nama dan seterusnya. Sehingga akhirnya ada penulisan tersebut yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun meletakkan batu di atas kuburan agar menjadi tanda bahwa ini adalah yang dikubur, maka ini diperbolehkan. Adapun menulis ya di nisan dengan ayat-ayat Al-Qur'an apalagi
maka ini dimakruhkan, wallahu alam. Nah, baik, jazakallahu khairan. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh menyampaikan rukun Islam dalam bentuk lagu kepada anak murid? Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah lebih baik tidak dilakukan untuk menyampaikan rukun Islam dengan lagu kepada anak murid. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mendidik anak-anaknya tentang rukun Islam tidak pakai lagu-laguan, ya, tidak pakai lagu-lagu. Dan harus dipahami baik-baik, ada di sana namanya alat musik, kemudian ada namanya nyanyian, ya. Maka pada saat itu alat musik haram tanpa ada perbedaan pendapat di antara mazhab yang 4. Maka adapun nyanyian jika tidak dibarengi dengan alat musik, maka baiknya baik, buruknya buruk. Tetapi jika nyanyian tersebut dibarengi dengan alat musik ataupun intonasinya dengan seperti pemusik-pemusik, maka pada saat itu nyanyian tersebut diharamkan, ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik seseorang tidak bernyanyi nyanyian, tetapi lebih banyak dia berzikir meskipun nyanyian tersebut tidak dibarengi dengan alat musik dan tidak ada intonasi yang bernada yang berkaitan dengan pemusik profesional, maka asal hukumnya dia boleh, tetapi lebih baik dijauhi karena dikhawatirkan mengganggu dari zikir, membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Kita masih punya waktu 4 menit lagi ya Ustaz. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya bagaimana menyikapi orang tua kejawen yang berpendapat bahwa tidak sholat tidak mengapa asal hatinya baik, daripada sholat tapi hatinya busuk. Bahkan orang tua tersebut juga mencela sunnah Nabi, termasuk melarang si anak menikah dengan muslim yang semanhaj karena pernah dikafirkan oleh temannya yang melaksanakan sunnah Nabi, berjenggot dan bercelana cingkrang. Sudah dinasihati tapi malah terjadi pertentangan dari orang tua, bahkan hampir berdebat. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sejatinya berdakwah kepada orang tua harus dengan lembut dan santun. Bagaimanapun mereka adalah orang tua kita yang kita wajib tetap berbakti kepada mereka. Apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, tetap berbakti. Dan kita nasihati mereka dengan perlahan-lahan, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka tanpa merendahkan, menghinakan mereka. Itu satu, semestinya begitu dalam mendakwahi para orang tua. Yang kedua adalah apabila ada orang tua yang berkata lebih baik tidak sholat tetapi hatinya bersih daripada sholat tapi hatinya buruk dan kotor, maka jawabannya orang yang tidak sholatlah hatinya yang kotor, ya, yang tidak sholatlah yang hati yang kotor. Kenapa? Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuknya sholat, kemudian dia tidak sholat,
dan ini menunjukkan hatinya kotor, karena dia berarti menolak perintah Allah yang menciptakannya. Nah, jadi tidak benar itu mengatakan bahwa lebih baik tidak sholat asalkan bersih hatinya, bagus perbuatannya, ya, kemudian daripada yang sholat yang tidak bersih hatinya. Nah, ini keliru, ya. Dan kemudian kita katakan seorang manusia urusannya bukan hanya hubungan dengan makhluk, tetapi juga dengan Rabbul makhluqin, dengan Tuhan yang menciptakan para makhluk. Nah, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan berdebat dengan orang tua sampai memvonis sesat, maka saya nasihatkan lebih baik dijauhi, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita ini para ikhwah berusaha menyampaikan kebenaran. Tugas kita seperti itu. Tugas kita berusaha menyampaikan kebenaran. Kalau sudah kita sampaikan, maka pada saat itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, tidak perlu kita harus menang, harus kalah, tidak. Tetapi kita menyampaikan kebenaran yang kita anggap berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat itu benar, maka kita sampaikan. Habis itu al-baqi 'ala Allah, yang tersisa di tangan Allah. Petunjuk, mau dia mau menerima, mau tidak menerima, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam perihal orang tua, maka harus lebih lembut, lebih santun, banyak doa dalam mendakwahi mereka. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya saya cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah, barakallahu fikum kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullah taala. Terima kasih atas waktunya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kajian-kajian pekan berikutnya. Berikutnya Ana akan kembalikan kepada host. Kami persilahkan untuk menutup kajian. Tafadhol, bisa langsung ditutup, akhir. Baik, alhamdulillah kita tiba di penghujung acara. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullah taala atas banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita dan Allah juga ganjarkan pahala untuk Ustaz. Amin. Dan dicatat di sisinya sebagai amal pahala pemberat timbangan pada hari akhir kelak. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah hadir dalam partisipasi acara kajian pada malam ini. Insyaallah Allah mudahkan kembali kita untuk berjumpa kembali pada majelis-majelis berikutnya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan-kekurangannya atau salah kata, juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan karena terbatasnya waktu. Untuk itu kami tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami persilahkan kepada Ustadz jika ingin meninggalkan majlis terlebih dahulu. Tafadhol masykur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.